kandungan dan masa hamilnya itu agak sulit sampai proses kelahiran. Sehingga dulu ayah saya itu selalu bilang, nah coba aja ya kalau bidannya ini dari Latansa, dari perguruan tinggi Latansa, kita punya mahasiswa-mahasiswi lulusan bidannya itu dari Latansa, Mas Siro. Kenapa? Jadi nanti supaya ketika melahirkan ada doanya. Bidannya itu ketika melahirkan tuh mengiringi dan memberikan doa kepada ibu-ibu hamil ini, ibu-ibu yang akan melahirkan ini, diiringi dengan doa sehingga doa-doanya itu bisa mempermudah kelahiran. Sebab mungkin ini satu program ini juga dari Akademi Kebidanan sudah mungkin disisipkan juga dalam kurikulum bagaimana teknis-teknis dalam membantu persalinan gitu, sehingga diharapkan ibu-ibu itu kalaupun mau melahirkan teringatnya, oh pengen ditolong oleh bidan Latansa Mas Siro gitu ya, dari bidan lulusan Akademi Kebidanan Latansa Mas Siro. Kenapa? Karena beda penanganannya, tidak hanya ramahnya, tidak hanya santunnya, tapi sabar. Sebab itu ya, saya rasakan sendiri ya, ketika saya melahirkan itu saya dibantu oleh bidannya itu Ibu Ros di Rumah Sakit Sari Asih Karawaci Tangerang. Kemudian dokternya itu Dokter Mimi Rufilina, karena pada waktu itu jarang adanya dokter perempuan. Jadi saya kejar aja kalau turun ke Tangerang jauh, meskipun dari Latansa ke Tangerang, karena kita itu tadi melihat targetnya dokternya dokter perempuan. Itu Dokter Mimi itu pasiennya subhanallah banyak banget. Kenapa? Rata-rata kalau kita sedang ngantri periksa itu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol, beliau itu orang yang sabar, selalu melayani keluh kesah daripada pasien-pasiennya. Sehingga yang katanya pasiennya itu, oh ini kebelit tali ari-ari ketika di USG ini, oh ini ada masalah dalam kandungannya ini, oh bayinya ini prematur, oh ini degup jantungnya ini belum cukup sehingga harusnya sudah harusnya lahirnya 9 bulan ini bisa lebih daripada 9 bulan, lebih daripada 9 bulan. Artinya tidak memberikan informasi, memberikan kejelasan kepada pasien itu, kita itu dibuat khawatir tapi dibuat tenang gitu, dengan retorika penjelasannya enak dan selalu tersenyum gitu, sabar, sehingga kita tuh jadi tenang, pasien jadi dibuat tenang. Akhirnya dengan ketenangan kita ini, insya Allah kita juga akan menjadi para santai, dokternya juga santai. Bahkan Bu, relax dulu Bu, doa dulu Bu, baca ini dulu Bu, tenang aja Bu, nggak apa-apa. Sampai kemudian Bu, udah Ibu istirahat dulu, jangan dipaksakan. Tolong dia bilang ke asisten itu bikinkan teh manis dulu. Sehingga kita dibikin teh manis dulu, kemudian kita dibuat relax dulu. Nah, sudah selesai, Ibu siap Bu ya. Akhirnya saya yang waktu itu sebelum itu diprediksi akan lahirnya itu harus sesar, ternyata belum sampai bisa normal. Subhanallah ya, qadarullah. Ya itu tadi mungkin kita meyakini itu adalah pertama kekuatan doa. Yang kedua, ketenangan yang tumbuh dalam diri kita, bagaimana seorang dokter dan seorang bidan bisa menenangkan hati kita sebagai pasien, sehingga kita meskipun sudah divonis ya bahwa ini akan sesar, tapi kita minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sehingga in arada syai'an kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki kita, ya itu mah prediksi dengan ya ternyata kita bisa lahir dalam keadaan normal, bahkan bayi yang sehat walafiat. Yang dikabarkan katanya bayinya juga degup jantungnya ini belum kuat. Seharusnya ibu kalau ibu konsesar ini nanti pada kehamilan usia 10 bulan. Anak pertama sudah dibegitukan, kita kan mindset kita udah kepikirannya, aduh ya, kita belum ada pengalaman untuk melahirkan. Tapi kali ini karena seorang dokter dan seorang bidan yang sabar, yang tidak hanya bisa memberikan pertolongan yang baik kepada pasiennya, tapi tadi itu memberikan ketenangan. Mudah-mudahan anak-anakku mahasiswi kebidanan Latansa Mas Siro ini menjadi bidan-bidan yang betul-betul bidan-bidan yang tak terlupakan oleh pasiennya itu sampai sekarang, insya Allah. Sebab saya saja sampai sekarang sama bidan Ros itu ya tetap berhubungan baik. Kenapa tadi itu? Ingat hamil yang kedua sama Bu Ilmi itu ya, sampai Bu Nek semua gitu informasikan dari saya gitu ya. Akhirnya semuanya lahirannya semua di tempat saya. Semuanya gitu ya, tersugesti oleh cerita saya gitu. Betapa saya pada waktu gini-gini, akhirnya semua sampai semuanya ada di sana, Bu Runi semuanya, Bu Meka semua
lahir di rumah sakit yang sama, di dokter yang sama, di bidang yang sama. Subhanallah ya. Kemudian ini inspirasi gitu, teman-teman, bahwasanya tugas antum itu sebagai bidan-bidan itu sangat amat mulia. Subhanallah ya, pahala yang besar, jaminan dari Allah apabila antum semua melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin dibimbing oleh Bu Rita, Bu Anis dengan kawan-kawan ini, muda ini, Allah subhanallah, profesionalismenya di dalam yang mengayomi dan mengarahkan antum semua itu tidak diragukan lagi. Tinggal bagaimana mengapresiasi anak-anakku nih ya, baik itu yang akan segera diwisuda ya, sebentar lagi ya diwisuda ya. Berapa orang? Banyak ya? 22. Berapa orang nih udah ini? 21 orang, alhamdulillah. Ini berarti semester akhir ya. Yang ada tinggal di asrama ada berapa orang? Di asrama 30 orang. 32. Saya salut sekali anak-anakku yang mau tinggal di asrama. Kami akademi Latan sama Siro ini, kebidanan Latan sama Siro ini kita ini diasramakan. Selama ini banyak diapresiasi, berbeda mahasiswi yang diasramakan dengan mahasiswi yang tidak diasramakan. Sehingga anak-anakku dengan modal kedisiplinan ini adalah modal utama bagi kesuksesan seorang bidan. Maka apalagi saya dengar nih, yang sekarang mahasiswa ada di asrama itu keren-keren, hebat-hebat, berdisiplin, berprestasi, meskipun ada dipegang HP, dibolehkan memegang HP, ya, membawa HP, tapi tetap bisa mengatur penggunaan ya, HP itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah modal kunci yang utama. Karena memang pengaruh HP ini dahsyat banget. Sehingga di Latan saya ini HP ini tidak boleh bahkan gitu. Karena itu tadi. Tapi karena antum ini kan udah dewasa, udah mahasiswa ya. Artinya kalau mahasiswa itu artinya kalau sudah diberikan pengarahan berarti sudah paham. Makanya saya berterima kasih sekali kepada anak-anakku yang sudah mau tinggal di asrama, menghargai disiplin-disiplin di asrama, dan jangan sampai melupakan bahwasanya disiplin adalah kunci keberhasilan. Sebab banyak yang orang sukses karena disiplin. Al-haqqu yang libul batil bila didomin. Wan minwan, jadi wal batil yang libuhu ya. Jadi al-haqqu bila didomin. Jadi apa ya? Kunci itu disiplin. Insya Allah semuanya karena disiplin menjadi mudah semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua, terlebih kepada Bu Anis, Bu Rita, Muda ini dan kawan-kawan. Nah, semuanya mudah-mudahan aktif Latan sama Siro ini mahasiswinya semakin bertambah, ya, lulusan-lulusannya berkompeten, memiliki skill yang bagus, dan terlebih bisa mengamalkan sisi disiplin ilmunya di masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat selalu terkenang pada apa itu Akademi Kebidanan Latan sama Siro. Kenapa? Karena bidan-bidannya itu adalah tangguh-tangguh, karena bidan-bidannya itu adalah baik-baik, sabar-sabar, dan hebat-hebat. Amin. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar, memberikan semangat kepada